Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas salah satu materi penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PPKI. Jadi teman-teman, PPKI ini tuh punya peran yang sangat besar dalam proses lahirnya negara Indonesia, terutama di masa-masa akhir penjajahan Jepang. Dan lewat video ini aku bakal jelasin kenapa PPKI dibentuk, apa bedanya dengan BPUPKI, peran PPKI setelah proklamasi, dan juga hasil-hasil sidang PPKI yang jadi pondasi awal berdirinya negara Indonesia. Yang pertama, ada latar belakang pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk panitia baru yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan dalam bahasa Jepang, PPKI dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai. Tujuan dari pembentukan PPKI ini sebenarnya awalnya untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan. Tetapi di sisi lain, saat itu posisi Jepang sudah semakin terdesak karena hampir kalah dalam Perang Dunia Kedua. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada awalnya, PPKI punya 21 anggota yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa memang kemerdekaan Indonesia itu bukan cuma milik satu daerah atau satu kelompok saja, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, ada perbedaan BPUPKI dan juga PPKI. Walaupun sama-sama dibentuk oleh Jepang, tetapi BPUPKI dan PPKI ini punya tugas yang berbeda, di mana BPUPKI bertugas untuk merancang hal-hal dasar bagi negara Indonesia seperti dasar negara dan juga rancangan undang-undang dasar. Sementara itu, PPKI bertugas untuk menindaklanjuti hal tersebut, yaitu dengan mempersiapkan dan juga mengesahkan kemerdekaan secara nyata, termasuk pemerintahan dan menetapkan konstitusi. Jadi singkatnya, BPUPKI itu bersifat untuk perancang, sedangkan PPKI itu bertujuan untuk pelaksana. Yang ketiga, ada peran PPKI setelah proklamasi. Jadi, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI langsung bergerak cepat. Walaupun awalnya PPKI ini dibentuk oleh Jepang, setelah proklamasi, PPKI ini berjalan secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Karena itulah PPKI bisa dianggap sebagai panitia yang benar-benar mewakili bangsa Indonesia. Dan peran PPKI di sini sangat penting, karena PPKI memang memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia nggak cuma berhenti di pembacaan proklamasi, tapi juga diikuti dengan pembentukan struktur negara, pemerintahan, dan aturan hukum yang jelas. Yang keempat, ada hasil sidang-sidang dari PPKI. PPKI ini nggak cuma mengadakan satu kali sidang teman-teman, tapi 3 kali sidang penting dan semuanya punya peran besar dalam pembentukan negara Indonesia. Di sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sidang ini adalah sidang yang bisa dibilang paling krusial, di mana hasil sidang pertama antara lain yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Yang kedua yaitu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan juga DPR. Dan dari sidang ini Indonesia juga resmi punya dasar negara dan pemimpin pemerintahan. Kemudian di sidang PPKI kedua yang dilaksanakan sehari setelahnya yaitu 19 Agustus 1945, di mana sidang ini lebih fokus
di mana sidang ini lebih fokus ke pengaturan pemerintahan dan wilayah negara. Hasil sidang kedua ini diantaranya yaitu yang pertama menetapkan 12 kementerian untuk menjalankan pemerintahan, yang kedua yaitu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, dan yang ketiga yaitu menunjuk gubernur di masing-masing provinsi. Dan dengan keputusan ini, Indonesia mulai berjalan sebagai negara yang memang tertata secara administratif. Di sidang yang ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945, di mana sidang ketiga ini membahas soal penguatan negara terutama di bidang politik dan keamanan. Hasil dari sidang ketiga ini meliputi yang pertama yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari TNI. Yang ketiga yaitu penetapan pembentukan KNIP di berbagai daerah atau di daerah-daerah. Sehingga keputusan ini penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas Indonesia yang memang baru saja merdeka. Dari seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan kalau memang PPKI punya peran yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena PPKI nggak cuma mempersiapkan kemerdekaan, tetapi mereka juga memastikan Indonesia memang berdiri sebagai negara yang berdaulat, punya pemerintahan wilayah, dan dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya PPKI, proses awal berdirinya negara Indonesia mungkin gak akan berjalan secepat dan seteratur itu. Sekian penjelasan dari aku mengenai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih memahami tentang sejarah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.